mandi belum? Kakak udah. No, Kak Tia udah Kak Tia mandi. udah mandi. Kak Delvi juga udah mandi. Udah Adik-adik semua rapi. udah rapi belum? Bagus Kak Tia. Mereka udah siap semua. Hebat memang ya kakak anak-anaknya. Hebat-hebat dong. Terus adik-adik udah persiapkan apa yang selalu kakak sampaikan kalau mau mulai ibadah. Persiapkan Alkitab, uang persembahan, dan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Siap ya adik-adik ya? Nah, kita akan masuk dalam lagu pembukaan Di Pintumu. Ayo adik-adik, kita berdiri semuanya, kita memuji nama Tuhan. Selanjutnya, tapi sebelumnya kita berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, pimpin kami dari awal hingga selesainya. Tuhan terima kasih, amin. Amin. Nah adik-adik kita akan memuji Tuhan lagi. Judulnya apa ya Kak Tia ya? Judulnya Oma Opa Opa Opa. Oma Opa Opa. Ayo Kak. Dengar, dia panggil nama saya. Do
Nah, kakak mau tanya, siapa yang akan menyampaikan cerita hari ini? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ya. Siapa ya Kak Tia ya? Siapa ya? Ayo, ada yang tahu nggak siapa yang menyampaikan cerita? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu deh, Kak. Kasih tahu aja deh. Namanya Kakak Tia yang ada di sebelah Kak Delvi. Ini loh orangnya yang cantik, ya. Kakak Oke? juga cantik. Sama-sama dong. Adik-adik juga di rumah ya, cantik dan ganteng. Luar biasa. Ayo, udah ya, udah siap ya adik-adik ya. Oke. Halo adik-adik, bersama Kakak Tia lagi. Hari ini kita akan bercerita bersama. Jadi adik-adik juga baca Alkitabnya, kemudian kakak kan juga bercerita. Sebelumnya sudah dibilang tadi sama Kakak Delvi, disiapkan dulu Alkitabnya. Ayo kakak-kakak yang sudah bisa membaca, Alkitabnya disiapkan. Kemudian kita akan mempersiapkan bacaan kita. Nah, bacaannya itu diambil dari 1 Tesalonika. Kira-kira adik-adik tahu nggak Tesalonika itu perjanjian baru atau lama? Perjanjian? Wah, hebat tadi siapa itu yang jawab? Perjanjian baru, luar biasa. Nah, karena bisa menjawab dengan benar, kakak kasih tahu nih, kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Yuk, kakak tunggu. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, ditandain bacaannya seperti ini supaya tidak hilang. Adik-adik semuanya sudah siap? Kalau sudah, kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau jaga kami sampai dengan saat ini, berikan kami kesehatan. Sebentar kami akan membaca kitab, membaca firman-Mu Tuhan Yesus, dan mendengarkan cerita-Mu. Engkau mau siapkan hati kami, Engkau mau jadikan kami anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan dan melakukan apa yang Engkau katakan. Berkati kami Tuhan Yesus, siapkan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, tadi bacanya sudah disiapkan, dibuka lagi. Kita akan membaca ayatnya yang keempat sampai 10 saja ya. Jadi 1 Tesalonika 1, kita bacanya ayat 4 sampai dengan 10. Yuk kita baca. 1 Tesalonika ayat 4 sampai dengan 10. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik minggu lalu kakak Nona sudah bercerita tentang sebuah daerah bernama Makedonia. Nah, sama seperti yang tadi kita baca, Makedonia. Tapi berbeda. Sebelumnya, minggu lalu Kak Nona bercerita tentang kota Filipi.
Hari ini yang kita akan dengarkan ceritanya adalah dari kota Tesalonika. Nah, Filipi sama Tesalonika ini sama, mereka itu ada di daerah pelabuhan. Jadi banyak orang yang ada di sana datang, bermacam-macam orangnya. Sama seperti tempat kita ini, tempat kita tinggal dekat dengan pelabuhan. Dulu Rasul Paulus itu pernah menyebarkan firman Tuhan di sana, bercerita kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Namun adik-adik, tidak semua orang Yahudi itu mau mendengar. Jadi misalnya ada 10 orang Yahudi yang mau mendengar, hanya 2, hanya 3, hanya sedikit yang mau mendengarkan Rasul Paulus. Meskipun adik-adik jumlah orang Yahudi yang mau mendengar Rasul Paulus hanya sedikit, tapi ada hal luar biasa di situ. Jadi sedikit itu menjadi hal yang luar biasa. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa? Karena pada saat itu Rasul Paulus cuma punya waktu sebentar adik-adik untuk tinggal di sana. Rasul Paulus diusir sama orang Yahudi yang tidak suka, yang tidak mau mendengar, dan dia dihentikan. Meskipun hanya sebentar dan hanya sedikit orang yang mau mendengarkan Rasul Paulus, orang Yahudi yang mau mendengarkan ini, dia punya sesuatu yang luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa, iman yang tumbuh. Kemudian apa tadi dibilang? Ayatnya 9, mereka mau meninggalkan berhala, mau berbalik, mau menyembah Allah, Tuhan Yesus, mau melakukan firman-Nya, mau bertobat. Dan yang kedua, menjadi apa? Menjadi teladan adik-adik. Jadi meskipun mereka hanya sedikit, mereka hidup menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya. Mereka bisa menghadapi tekanan. Adik-adik bagaimana rasanya? Kalau dikasih tekanan, rasanya susah ya adik-adik, mau melawan itu butuh kekuatan yang besar. Tapi mereka bisa untuk menghadapi tekanan itu, dan mereka tetap melakukan hal-hal yang baik, hal-hal dengan mengasihi sesamanya. Kemudian apa lagi adik-adik? Nah, yang ketiga adik-adik, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sudah menebus dosa kita semua dan akan menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti orang Yahudi di Tesalonika ini. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, hanya 2-3 orang, bisa melawan tadi 7 orang, 8 orang, hidup luar biasa. Nah, jumlah yang sedikit ini ada peran siapa? Ada peran Roh Kudus di dalam mereka, sehingga mereka dapat mewujudkan iman mereka melalui perbuatan kasih. Jadi kita tidak hanya berkata kalau kita memiliki iman adik-adik, tapi kita juga harus melakukannya, kita harus menyebarkannya kepada orang sekitar kita. Nah, sama seperti kita, bukan hanya orang Yahudi saja yang punya Roh Kudus di dalam hati kita, tapi kita juga ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Nah, Tuhan Yesus tadi dibilang di sini, kita adalah anak-anak yang terpilih. Jadi Tuhan Yesus memilih kita, melalui Roh Kudus memilih kita menjadi anak-anaknya. Jadi adik-adik semua dan kakak itu dipilih. Ingat ya, kita semua dipilih. Jadi jangan ada yang berkecil hati karena kita semua dipilih. Nah, Roh Kudus membuat kita menjadi anak yang beriman, menjadi anak yang dapat menjadi teladan, menjadi anak yang percaya akan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, lalu Kakak Tia, gimana sih caranya menjadi anak-anak yang seperti itu? Pertama, hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah apa ya? Adik-adik mau kasih hati adik-adik untuk Tuhan Yesus. Jadi jangan hanya berkata aku cinta sama Tuhan Yesus, tapi adik-adik tidak mau kasih hatinya adik-adik untuk Tuhan Yesus. Harus kasih hatinya, buka hatinya, supaya apa? Roh Kudus bisa tinggal, Tuhan Yesus bisa tinggal di dalam hati kita. Nah, kalau sudah kasih hati kita untuk Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, apalagi kakak yang harus dilakukan? Nah, dengan Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik masing-masing, kita harus apa? Semakin rajin beribadah, rajin berdoa, membaca Alkitab, memuji nama Tuhan. Yang kedua, kita menjadi teladan. Bagaimana caranya? Kita mau membantu mama. Misalnya adik-adik kan suka nih bermain di rumah, sekarang kan lebih sering bermain di rumah ya. Pasti mainannya berantakan tuh di mana-mana. Kita mau bantu mama untuk beres-beres. Dari hal kecil itu kita mau menjadi anak yang menyebarkan kasih, menjadi teladan.
bagi orang sekitar kita. Kita mau dengarkan mama papa. Kalau misalnya diminta tidur siang, kita tidur siang. Kalau misalnya diminta makan sayur, kita makan sayur. Karena itu sehat dan baik. Kemudian yang ketiga, kita mau menjadi anak yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Adik-adik tentunya pasti ingat Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, ya kan? Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk menebus dosa kita semuanya tanpa pilih-pilih. Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih siapa yang akan diselamatkannya. Semua diselamatkan. Nah, oleh karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dan Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Nah, dengan adik-adik melakukan itu, kemudian adik-adik menanamkannya di dalam hati, adik-adik dapat tumbuh menjadi anak yang berani. Berani apa Kak Tia? Berani untuk berkata tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya temennya adik-adik punya teman ngajak jajan gitu, yuk kita jajan itu yuk, padahal itu makanan tidak sehat. Adik-adik harus berani berkata tidak, itu tidak sehat, mama bilang itu tidak baik. Jadi harus ingat nasihat mama, ya, dan harus berani berkata tidak. Terus adik-adik kalau diajak main, misalnya main di saat jamnya belajar, harus berani berkata tidak, itu bukan waktunya untuk bermain, tapi adalah waktunya untuk belajar. Harus berani ya untuk menolak sesuatu yang tidak baik, yang tidak seharusnya. Nah, dari cerita hari ini, kakak berharap adik-adik bisa kasih hati yang adik-adik untuk Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati adik-adik, tentunya di hati kakak juga, dan adik-adik dapat tumbuh menjadi anak yang menjadi teladan bagi orang sekitar adik-adik, dan juga selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Tia ya. Ceritanya bagus ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan lanjut menyanyi ke lagu berikutnya. Yang judulnya apa Kak Tia? Yesus Pokok Anggur. Persembahan. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu persembahan, adik-adik sudah persiapkan belum persembahannya? Kakak sudah sampaikan tadi. Kakak sudah nih, sudah ada di kantong. Sudah ada ya Kak ya? Sudah. Nah, siapkan persembahannya. Nah, nanti adik-adik kumpulkan, kasih ke mama papanya biar bawa ke gereja, dikumpulkan di gereja. Nah, adik-adik kita siap berdiri ya. Kita nyanyikan nyanyian persembahan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Selanjutnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk ibadah yang boleh berlangsung dari awal hingga selesainya. Persembahan yang kami berikan kiranya Tuhan berkati agar kami boleh berikan di dalam gereja kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini sampai sekian ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Ya.